Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, bertemu lagi kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Walaupun dalam situasi daring, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat tentunya, mudah-mudahan tetap sehat, jaga kesehatan, jaga pola hidup yang sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmatnya untuk kita semuanya. Walaupun dalam situasi pembelajaran daring, tapi kita tetap semangat untuk menggapai ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bab 2 tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan zat yang gaib, yang tidak bisa nampak terlihat oleh mata kita. Kita di dunia ini tidak bisa melihat kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gak usah khawatir, yakinlah bagi orang-orang yang beriman yang nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bisa mendapatkan kesempatan bisa melihat langsung kepada zatnya Allah. Itu pun nanti di surga bagi orang-orang yang beriman, dan itu adalah merupakan puncak dari segala kenikmatan yang Allah sediakan untuk kita semuanya. Baik, sekarang kita bicara tentang iman kepada Allah. Yang pertama, kita meyakini Allah itu ada. Berkaitan dengan masalah bagaimana cara meyakini Allah itu ada, yang pertama yang harus kita dasari adalah kita tidak boleh memikirkan tentang zatnya Allah, bagaimana Allah dan segala macam. Tidak perlu. Karena Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillahi fa innakum lan taqdiru qadrahu. Hadis riwayat Abu Syekh. Artinya, berfikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah. Silakan berpikir tentang makhluk ciptaan Allah. Bagaimana gajah, makhluk segede itu, bagaimana cara makannya dan segala macam. Silakan berpikir. Tapi ingat, jangan berpikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak akan mampu untuk memikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian berarti kita tidak boleh memikirkan tentang zatnya Allah, tapi kita cukup dengan memperhatikan zat makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bisa menemukan sebenarnya hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha pencipta, yang begitu maha kuasa dengan segala kesempurnaannya. Nah, kemudian bagaimana cara kita? Yang berikutnya adalah memiliki sikap sebagai implementasi iman kepada Allah. Kita harus mempunyai sikap sebagai wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya adanya Allah harus diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Orang yang percaya adanya Allah secara umum, secara ijmali, secara global, maka kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Dia maha pencipta, maha pengatur, maha sempurna, maha kuasa. Hanya Dia Tuhan dan yang patut untuk disembah oleh makhluknya, tempat manusia memohon dan meminta segala sesuatu. Ini memahami tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara global, secara general, secara mujmal. Jadi kita harus percaya Allah itu ada, Allah yang maha pencipta, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha segala-galanya, yang menciptakan alam semesta, tempat kita mengadu, tempat kita meminta segala sesuatu. Allah yang akan memberikan segala-galanya kepada makhluknya. Ini percaya secara umum. Kemudian yang kedua, percaya kepada Allah secara terperinci. Bagaimana cara kita percaya kepada Allah secara terperinci? Caranya adalah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Ada sifat wajib yang jumlahnya ada 20, sifat mustahil bagi Allah yang jumlahnya ada 20, dan sifat jaiz bagi Allah yang jumlahnya ada 1. Serta Allah mempunyai kesempurnaan dengan Asmaul Husna, 99 nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita membahas secara terperinci tentang sifat wajib bagi Allah: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, hayat,
sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. 20 sifat kesempurnaan Allah ini harus kita bahas secara terperinci. Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa, Allah mukhalafatul hawadisi, dan ini tentunya pembahasannya tidak di sini. Tapi intinya cara memahami Allah secara terperinci, kita pahami Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan yang jumlahnya ada 20. Dan Allah juga punya sifat mustahil yang jumlahnya juga 20, adam, hudus, fana, dan seterusnya. Dan Allah punya sifat jaiz satu, apa itu? Fi'lu mumkinin au tarkuhu, melakukan segala sesuatu itu terserah Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkannya. Jadi Allah terserah mau menciptakan dunia atau menciptakan makhluk segala macam, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fi'lu mumkinin au tarkuhu, melakukan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya, itu sifat jaiz bagi Allah yang merupakan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mempunyai asmaul husna, nama-nama yang indah. Ya, nama-nama yang indah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, dan seterusnya. Kalau kita bahas satu persatu, ini luar biasa panjangnya pembahasan ini, karena kita memahami Allah Subhanahu wa taala dengan secara terperinci, meyakini adanya Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya, dan nama-nama yang baik bagi Allah, asmaul husna. Nah, kemudian bagaimana kita mengerti makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Seorang muslim harus memahami makna iman kepada Allah, yaitu percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan cara diucapkan dengan lisan. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dibenarkan di dalam hati. Hati membenarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan diamalkan dalam perbuatan. Kita melakukan sholat itu bentuknya karena kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita puasa karena ada iman dalam diri kita. Orang-orang yang tidak ada iman tidak mungkin dia akan melakukan puasa. Kenapa? Karena puasa itu lapar, capek, haus, dan segala macam. Sholat itu capek, apalagi sholat subuh, masih ngantuk, kondisinya masih gelap, tapi kita karena ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala tertancap dalam hati, maka kita mau melaksanakannya. Jadi ini dalam rangka implementasi pelaksanaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, diamalkan dalam perbuatan, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, kemudian seseorang muslim itu juga harus yakin dengan bukti-bukti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan ciptaan Allah. Ini bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti-bukti itu, yang pertama, bukti adanya Allah dibuktikan dengan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163, "Wa inahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada melalui ayat-ayatnya, dan masih banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan memperhatikan kejadian alam semesta. Alam semesta ini merupakan bukti yang paling sederhana yang membuktikan bahwasanya Allah itu ada. Alam semesta ini tidak ada dengan sendirinya. Bim salah bim, ada kadabra kemudian ada alam semesta, tidak. Pasti ada yang menciptakan. Gak usah jauh-jauh kita melihat papan tulis ini, tidak ada dengan sendirinya. Ada tukang yang membuat papan tulis. Bangunan ini ada karena ada tukang yang membuat bangunan ini ada. Demikian juga alam semesta ini ada karena ada Allah yang menciptakan alam semesta. Tidak ada dengan sendirinya. Ini bukti yang ada di sekeliling kita yang bisa kita jumpai setiap hari tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat keanekaragaman ciptaan Allah, alam semesta ini. Ada tumbuhan, ada binatang, ada tanah. Yang kalau lebih jauh lagi kita melihat planet di atas sana, ada bulan, ada matahari, ada bintang-bintang yang begitu indah, yang kita belum mampu menjangkaunya. Ini membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Di saat kita melihat gunung menjulang dengan tingginya, sungai terbentang begitu panjang, kemudian keindahan alam sekitar kita, kita harus hubungkan dengan iman, keyakinan kita kepada Allah, zat yang maha pencipta, yang sempurna ciptaannya, tidak ada cacat sedikit pun. Kemudian bagaimana mungkin dunia dan alam semesta ini bergerak sedemikian teratur jika tidak ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat matahari terbit di sebelah timur, kemudian tenggelam di barat, muter begitu seterusnya. Bulan dan bumi berjalan beriringan. Ini bukti mereka teratur dengan sedemikian rupa karena ada zat yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bisa melihat bukti adanya Allah itu dengan melihat kejadian kita manusia. Manusia itu tercipta asalnya dari saripati tanah. Kemudian saripati tanah itu berubah menjadi air sperma. Air sperma berada di dalam rahim. Kemudian setelah itu berubah menjadi janin yang dikuatkan dengan tulang belulang. Kemudian ada tiupan ruh, ditiupkan ke sana. Kemudian setelah 9 bulan dalam kandungan terlahir kita ke dunia ini. Tidak bisa berbuat apa-apa, bisanya cuma nangis. Kita nggak membawa apa-apa, tidak ada selai benang pun nempel di tubuh kita. Kemudian berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua kita diberikan kasih sayang. Ibu kita menggendong kita, nyusuin kita, merawat kita dengan penuh kasih sayang. Orang tua, ayah kita memberikan nafkah kepada kita. Kemudian kita bisa menjadi tumbuh dewasa, sekarang sekolah, besok kalian semuanya akan menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Ini perjalanan hidup manusia. Setelah itu nanti menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, kemudian meninggal dunia, dikubur kembali ke bumi. Siklus perjalanan manusia ini begitu membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna yang menciptakan itu semuanya. Jadi bisa dilihat dari kejadian manusia ini untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian pelajaran yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, kesimpulannya adalah pada bab ini, bab 2 adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah merupakan zat yang gaib, yang tidak bisa terlihat oleh mata kita, panca indera kita tidak mampu menjangkaunya, dan kita tidak boleh berpikir tentang Allah di dunia ini, tapi cukup pikirkan tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan mampu untuk memikirkan tentang zatnya Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Kita harus percaya adanya Allah, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Kemudian bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Ada 2 cara. Yang pertama dengan cara yang global, ijmal, yaitu kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, yang mengatur segala alam semesta, zat yang memberikan kasih sayang kepada makhluknya, zat tempat kita mengadu, tempat kita meminta, zat yang akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada hambanya, zat yang maha segala-galanya. Kemudian kalau kita beriman kepada Allah, yang kedua dengan cara tafsili, dengan secara terperinci, adalah kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala melalui pembuktian dengan sifat-sifat Allah. Allah punya sifat kesempurnaan yang ada 20, sifat mustahil yang jumlahnya ada 20, kemudian sifat jaiz jumlahnya ada 1. Ini membuktikan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana cara kita makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita harus membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama melalui bukti dengan ayat-ayat Allah. Kita lihat di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan melihat kejadian alam semesta. Alam semesta yang ada di sekitar kita ini bukti nyata akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan memperhatikan kejadian kita manusia ini, terjadi dari mulai saripati tanah, kemudian berubah menjadi air sperma, kemudian bertahan di dalam rahim ibu kita,
9 bulan dilahirkan berupa janin, bayi, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian meninggal dunia, siklusnya muter seperti itu. Ini membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan kita kepada Allah semakin mantap, semakin yakin, sehingga kita sekalian ini akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah secara lahir dan batin, sehingga kita nanti akan diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Oh iya, tugas anak-anak untuk kali ini cukup memahami materi ini. Kemudian pertemuan yang akan datang nanti kalian ada latihan yang akan Bapak berikan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.